Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring dan secara Zoom sehingga kita dapat mendiskusikan hasil kerja kelompok dari mata kuliah kesehatan mental. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Fahli Zat Rahadi, MPD, dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya langsung saja kepada pemateri pertama yaitu sejarah kesehatan mental. Masa animisme. Sejak zaman dahulu, sikap terhadap gangguan kepribadian atau mental terhadap yang telah muncul dalam konsep primitif animisme, ada kepercayaan bahwa dunia ini diawasi atau dikuasai oleh roh-roh atau dewa-dewa. Orang primitif percaya bahwa angin bertiup, ombak mengalun, batu berguling, dan pohon tumbuh karena pengaruh roh yang tinggal di dalam benda-benda tersebut. Orang Yunani percaya bahwa gangguan mental terjadi karena dewa marah dan membawa pergi jiwanya. Untuk menghindari kemarahannya, maka mereka mengadakan penjamuan atau sesaji dengan mantra dari korban yang mereka persembahkan. Lanjut kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yang tentang kemunculan naturalisme. Perubahan sikap terhadap tradisi animisme terjadi pada zaman Hippokrates pada tahun 460 sampai 467. Di sini pengikutnya mengembangkan pandangan revolusioner dalam pengobatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa gangguan mental atau fisik merupakan akibat dari alam. Hippokrates menolak pengaruh roh, dewa, setan atau hantu sebagai penyakit. Dia menyatakan jika Anda memotong batok kepala, maka Anda akan menemukan otak yang basah dan memicu bau yang amis. Tetapi Anda tidak akan melihat roh, dewa, atau hantu yang melukai badan Anda. Ide naturalistik ini kemudian dikembangkan oleh Galen, seorang tabib dalam lapangan pekerjaan, pemeriksaan atau pembedahan hewan. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan naturalistik ini tidak digunakan lagi di kalangan orang-orang Kristen. Baik, selanjutnya dilanjutkan pemateri ketiga. Perubahan yang sangat berarti dalam sikap dan pengobatan gangguan mental yaitu dari animisme atau irasional dan tradisional ke sikap dan cara yang rasional atau ilmiah. Terjadi pada saat berkembangnya psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1783. Ketika itu Benjamin Rush menjadi anggota staf medis di rumah sakit Pennsylvania. Rumah sakit ini ada 24 pasien yang dianggap sebagai lunatic atau orang-orang gila atau sakit ingatan. Pada waktu itu sedikit sekali pengetahuan tentang penyakit kegilaan tersebut dan kurang mengetahui cara menyembuhkannya. Sebagai akibatnya, pasien-pasien tersebut didukung dalam sel yang kurang sekali alat ventilasinya dan mereka sekali-sekali diguyur dengan air. Rush melakukan usaha yang sangat berguna untuk memahami orang-orang yang menderita gangguan mental tersebut. Dia merancang suatu program yang bersifat nasional yang tujuannya adalah mereformasi program perawatan dan pengobatan terhadap pengidap penyakit jiwa. Kemudian melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat
agar mereka memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap para pasien yang mengidap gangguan dan penyakit jiwa. Selanjutnya, mendorong dilakukannya berbagai penelitian tentang kasus-kasus dan obat gangguan mental dan mengembangkan praktik-praktik untuk mencegah gangguan mental. Program ini ternyata mendapat respon positif dari kalangan masyarakat, terutama para ahli seperti William James dan seorang psikiatris ternama Albert Mayer. Sekian dari saya, selanjutnya dibawakan oleh pemateri ketiga. Saya lanjutkan, yaitu batasan kesehatan mental. Menyampaikan sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan mental. Lewat langkah tersebut, seseorang dapat lebih siap dan siaga dalam menjaga kesehatan fisik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah seseorang perlu mengenal dahulu situasi dan apa yang tengah dirasakan. Kadang-kadang orang kerja tidak ada istirahatnya, jadi kita puas diri, tetapi lupa menyimbangkan untuk rehat. Yang paling sederhana sebenarnya mengakui ke diri sendiri keterbatasan dan menyadari itu. Ruang lingkup kesehatan mental. Jika dikaji, ruang lingkup kesehatan mental nyatanya sangat luas, di mana ruang lingkup ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama kesehatan mental dalam keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak sangat besar. Hal ini pun berlaku untuk kesehatan mentalnya, di mana pasangan suami istri ditantang untuk bisa mengelola keluarga, untuk menciptakan keluarga memiliki keadaan yang sangat baik. Kesehatan mental di sekolah. Peran guru dalam psikologi perkembangan memang besar, namun lingkungan sekolah tidak hanya terdiri dari guru saja. Sugesti bab perkembangan kesehatan mental peserta didik ataupun ketika anak menjadi siswa akan dipenuhi oleh iklim sosial emosional di sekolah. Selanjutnya akan disampaikan ke materi kelima. Ketiga, kesehatan mental di tempat kerja. Akan sulit memang memelihara kesehatan mental di tempat yang tertekan, di mana lingkungan kerja salah satunya bisa memainkan perannya penting dalam kehidupan manusia dimanapun berada. Tentu Anda tahu bahwa lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah saja atau menjadi tempat mencari uang. Yang keempat, kesehatan mental dalam kehidupan politik. Membicarakan politik tidak akan pernah ada habisnya. Kesehatan mental sebenarnya menjadi yang nomor satu di lingkungan ini. Anda tentu tahu tidak sedikit orang yang masuk ke dalam dunia atau bidang politik yang mengidap gangguan mental. Maksudnya bukanlah mereka yang special needs atau berkebutuhan khusus, tapi lebih kepada gangguan karakter dan pemeliharaan yang merugikan orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, kesehatan mental di bidang hukum. Hukum adalah salah satu lembaga yang dianggap paling adil dan tidak mengenal hati. Jika seorang hakim perlu memiliki pengetahuan mengenai kesehatan mental, maka di mana hakim ditugaskan dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan isi makalahnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.